Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sambung pengajian kita pada pertemuan yang lalu bahwa niat sholat fardu itu ada qasad. Qasad sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan juga kita lanjut gitu pada pembahasan yang berikutnya. Seharusnya kita pada pertemuan yang lalu nanti setelah ini kita bahas pembahasan ta'yin. Tapi sholat fardu itu harus ada qasad, ta'arud, dan ta'yin. Maka oleh sebab itu jangan kita melompat ta'yin duluan kita bahas, maka kita bahas dulu yaitu tentang ta'arud. Apa itu ta'arud? Qasad tadi yang kita bahas pada pertemuan lalu adalah menyengaja. Adapun ta'arud itu adalah menjelaskan apakah solat yang kita lakukan itu fardu atau sunnah. Maka wajiblah kita hadirkan dalam hati yang tadi kita sudah menyengaja, yaitu mau sewaktu kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, yaitu itu usolli fardal zuhri, pemanya usolli fardal zuhri. Zuhri itu adalah ta'yin, maka sebab itu adalah fardu di situ itu adalah hukumnya adalah niatnya ta'arud, ya, niatnya adalah niat ta'arud. Maka untuk membedakan apakah perbuatan ibadah itu sunnah, apakah fardu, maka kita ta'arud. Kenapa? Ada juga sholat zuhur itu 2 rakaat, ada juga sholat asar itu 2 rakaat. Bagi orang yang jamak qasar, bagi orang yang melakukan jamak qasar itu kan bahwa sholat zuhur itu kan adalah 2 rakaat, sholat asar itu adalah 2 rakaat. Walaupun tidak terjadi perbedaan rakaat gitu, kadang ada orang i'adah sholat. Walaupun usolli fardal zuhri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Cuma kata Imam Nawawi, kalau ada orang yang ada sholat, tetap juga kedua-dua niat itu adalah fardu. Nggak boleh yang sholat yang kedua itu adalah sunnah. Ya, tapi kata para ulama, karena ini adalah merupakan wajib, bahwa orang yang melaksanakan sholat itu harus diucapkan, harus dihadirkannya di dalam hati, yaitu bahwa niat fardu itu sewaktu kita ngangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka kita hadirkanlah fardu itu supaya apa? Dapat kita ta'arud, yaitu dalam niat tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang ketiga adalah ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan apakah sholat itu zuhur 4 rakaat, apakah asar 4 rakaat, atau maghrib 2 rakaat, atau isya 4 rakaat, atau subuh 2 rakaat, ya. Maka kita harus ta'yinkan. Maka hadirlah sewaktu kita mengangkat takbir itu usolli fardal zuhri arba'a raka'atin. Nah, itu harus hadir dia sewaktu kita mengangkat takbir itu Allah mulai dari alif sampai ro, maka kita diperintahkanlah kita mengangkat takbir itu, menghadirkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Nah, para pendengar, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ya. Itulah yang dimaksud ada ta'arud, ada qasad, ada ta'arud, dan ada ta'yin dalam kita berniat itu melaksanakan sholat. Adapun bagi orang yang berimam, imam tidak diwajibkan meniatkan imaman, tapi kalau makmum wajib dia diniatkan makmuman. Cuma kalau si imam diniatkannya imaman, usolli fardul zuhri arba'a raka'atin imaman, maka itu dia mendapatkan pahala jamaah, nggak pahala sholat sendiri. Tapi kalau si makmum, kalau dia buat usolli fardul zuhri arba'a raka'atin, tidak dihadirkannya dalam artinya makmuman, maka orang yang melaksanakan sholat itu tidak sah. Kenapa? Karena dia wajib mengikut, yaitu imam yang dia jadikan imam pada waktu sholat berjamaah itu. Tapi kalau si imam, dia tidak wajib bagi dia, kalaupun seandainya usolli fardul zuhri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala, lantas dia sholat sendiri, ada orang yang ngikut di belakangnya, walaupun dia tidak perbaiki, perubah niatnya untuk jadi imam,
udah sah sholatnya itu sebagai dianggap sholat sendiri. Maka kalau kita jadi imam tidak diwajibkan usolli fardal zuhuri arba'a raka'atin imaman, tapi supaya kita mendapatkan pahala jamaah, maka sebaiknya lah kita yaitu mengangkatkan sholat itu dengan lafaz tadi. Waktu kita ngangkat takbir Allahu Akbar, kita hadirkan dalam hati bahwa aku sengaja sholat zuhur 4 rakaat imaman, ya, maka dapatlah kita pahala sholat berjamaah karena kita menjadi imam dalam sholat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ya, itu dia yang kalau ada kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau ada kita sholat berjamaah, atau tapi kalau sholat Jumat itu si imam wajib usolli fardul Jum'ati rakaat. Sholli fardul Jum'at sholli fardul Jum'ati raka'ataini imaman, karena sholat Jumat itu wajib berimam, ya. Makanya kalau dalam kitab I'anah Thalibin la Jum'ata illa arba'ina, tak ada Jumat kecuali 40, maka orang itu wajib melaksanakan sholat berjamaah yaitu 40 orang. Maka imam termasuk salah satu kewajiban untuk menjadikan, kalau dia menjadi imam sholat Jumat, maka dia harus menjadikan niatnya usolli fardul Jumat raka'ataini adaan imaman. Kenapa? Karena orang itu adalah satuan, yaitu yang utuh antara si imam dengan si makmum. Dan juga si makmum wajib dia berniat usolli fardul Jumat raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, ya, makmuman, maka dia wajiblah dia menghadirkan niat itu adalah sebagai makmuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu tentang niat. Adapun lillahi ta'ala yang di ujung itu adalah kalimat ikhlas, ya, ikhlas. Lillahi ta'ala itu dalam ibadah menurut orang fikih ikhlas itu adalah sunnah, ya, ikhlas itu adalah sunnah, ya. Kalau ada pun orang melaksanakan ibadah itu tidak ikhlas, terus dia melaksanakannya tidak ikhlas, apakah dia sah sholatnya? Apabila rukun dan syaratnya dan tidak membatalkan sholat dia perbuat, maka sholatnya itu tetap dianggap sah. Kenapa? Karena ada orang yang melaksanakan sholat itu memang harus dipaksa lebih dahulu baru dia melaksanakan sholat. Apakah dia itu ikhlas? Belum tentu dia ikhlas dengan terpaksa tadi, kan. Maka kalau yang wajib ini kan sholat fardu yang 5 waktu itu kan wajib kita memerintahkan. Kalau ada orang yang tak mau sholat, wajib kita menyuruhnya untuk melaksanakan sholat. Bahkan anak-anak kita yang sudah sampai 10 tahun, kalau tak mau dia sholat, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, pukul dia. Kenapa? Menyuruh anak itu sholat itu hukumnya adalah wajib bagi orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu dia tadi niat, yaitu yang saya jelaskan tadi, ada qasad, ada ta'rad, dan ada ta'yin. Dan kalau kita melaksanakan sholat Jumat, ada wajib bagi si imam mengatakan imaman, dan juga wajib bagi si makmum menghadirkan dalam hati makmuman. Adapun mengucapkan lillahi ta'ala ikhlas, lillahi ta'ala itu ikhlas dalam sholat itu adalah hukum sunnah, hukumnya adalah sunnah menurut ahli fikih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi jangan kita ambil menurut pendapat ilmu tasawuf. Kalau menurut ilmu tasawuf ikhlas itu adalah wajib, ya. Kenapa? Orang dinilai menjadi pahala ibadah itu atau tidak harus dinilai dengan ikhlasnya. Maka ikhlas itu kalau kata orang tasawuf seperti Imam Ghazali bagi kepada 3. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khos, ada ikhlasnya khos bil khos, ya. Tapi itu kita tidak membahas tentang tasawuf di sini, tapi kita membahas tentang fikih di sini. Pada bagian yang rukun yang pertama ini adalah kita bahas tentang bab niat. Bab niat yang tadi saya sampaikan adalah qasad, ta'rad, dan ta'yin.
dalam ta'yin itu adalah kita tambahkan kalau sholat berjamaah ada imaman. Kalau sholat Jumat, kalau sholat biasa tak perlu imaman, tapi imaman yang kita buat hadirkan dalam hati itu menentukan kita mendapatkan pahala atau tidak. Adapun bagi si makmum, baik itu sholat Jumat, apakah itu sholat jamaah biasa, wajib dia menghadirkan dalam hati sebagai makmuman agar apa? Ibadahnya itu sah mengikut si imam. Inilah pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang niat sholat, itu pun niat sholat wajib. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.